Selamat pagi dan selamat datang di berita hari ini. Saya Anastasia Ister dan hari ini kami akan membawa Anda ke sebuah kisah inspiratif mengenai sebuah restoran yang telah berjuang menghadapi segala macam tantangan untuk mencapai kesuksesannya. Di balik setiap hidangan lezat yang kita nikmati, ada kisah luar biasa dari perjuangan dan kerja keras yang mendasarinya. Pada hari ini, kami akan membawa Anda mengenal restoran yang telah menaklukkan rintangan dan membuktikan bahwa impian kuliner dapat menjadi kenyataan. Dapur yang sibuk, wangi rempah yang menguar, dan kreativitas yang tak terbatas menjadi bagian dari perjalanan mereka. Inilah kisah seorang koki yang berani merintis restoran ini dengan tekad yang kuat dan visi yang jelas. Restoran ini telah menarik perhatian pelanggan dari berbagai kalangan dan menyajikan hidangan lezat yang menggugah selera. Namun, di balik kelezatan setiap hidangan, ada perjuangan yang melibatkan rintangan keuangan, persaingan sengit, dan tantangan dalam membangun reputasi. Namun, sang pemilik restoran tidak pernah menyerah. Mereka terus melangkah maju dengan kegigihan dan semangat yang membara, menciptakan inovasi kuliner yang unik untuk menghadirkan pengalaman tak terlupakan bagi pelanggan mereka. Di balik kesuksesan ini, ada tim yang solid dan kerjasama yang erat antara koki yang berbakat dan staf yang berdedikasi. Bersama-sama, mereka menghadirkan hidangan berkualitas tinggi dan pengalaman gastronomi yang menggugah selera. Jadi, mari kita saksikan kisah inspiratif ini, di mana mimpi dan dedikasi berpadu menjadi sebuah restoran yang mewujudkan keberhasilan. Tetap bersama kami di berita hari ini untuk mengetahui lebih banyak tentang perjuangan dan pencapaian restoran yang luar biasa ini. Oke, untuk pertanyaan pertama, bagaimana proses perjuangan yang dilalui oleh rumah makan ini dalam membangun reputasi dan popularitasnya? Jadi seperti bagaimana perjuangan dari awal mula rumah makan ini terbentuk sampai sudah seperti sekarang? Jadi awalnya aku kan hanya membantu suami karena suamiku itu seorang supir. Jadi tentu untuk kebutuhan rumah tangga tidak mencukupi. Jadi akhirnya aku menjual nasi bungkus awalnya. Habis setelah nasi bungkus baru aku buka lapo. Setelah itu ya berjalan dengan waktu, ya mungkin Tuhan memberikan yang terbaik ini ya. Jadi jualanku itu ya dengan rasa yang disukai orang, taste-nya terutama ya, taste-nya itu aku jaga selalu supaya jangan mengurangi rasa. Dan akhirnya orang banyak makan. Jadi saya setelah sudah dibuka lapo, saya nggak jual nasi bungkus lagi. Saya buka lapo, lama-lama ya ada orang makan, ya supir, ya pengunjung, terutama yang sering mengunjungi ke Taman Mini mampir di lapo saya. Setelah itu berjalan dengan waktu, lama-lama jadi suami saya ikut membantu saya jadi buka lapo bersama. Apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh rumah makan ini dalam perjalanan bisnisnya? Contohnya seperti di balik semua perjuangan ini tentunya ada beberapa tantangan yang harus Ibu hadapi. Lalu apakah tantangan tersebut yang menurut Ibu sangat amat terbesar dan cukup sulit untuk dilewati? Ya memang setiap pekerjaan itu kan ada resiko ya. Tapi resiko itu kadang besar, kadang kecil. Dan saya itu bisa membuat lapo itu saya minjem uang dari bank. Tentu saya harus bayar setiap bulannya. Tapi orang makan juga nggak seterusnya full. Kadang ada sepi, ada rame. Jadi kalau sepi, ya itu salah satunya karena kan jualan saya itu kan riskan, nggak bisa dipanasin karena saksang babi itu nggak, kalau di warung itu jangan dipanasin. Jadi saya harus membuang itu dan menggantinya besok yang baru. Nah, terus yang pengunjung saya juga nggak seterusnya orang tamu yang yang berada lah gitu. Kadang kan supir, kebanyakan sih supir yang makan di warung saya. Jadi ya kadang mereka juga nggak dapat setoran jadi nggak bayar, utang dulu katanya, itu salah satunya. Jadi ya modal sih
karena memang lapo dulu kan laponya kecil ya, sederhana, nggak seperti lapo sekarang. Kalau sekarang kan bisa dikatakan lapo itu sudah berkelas lah. Kalau dulu itu lapo ya, lapo hanya sekedar bisa makan untuk orang yang sederhana begitu. Ya itu saja. Jadi saya terbengkalai, di samping saya nggak punya modal, eh, ya yang keadaan makan juga nggak seramai sekarang. Bagaimana rumah makan ini berhasil membedakan diri dari kompetisi dan menarik perhatian pelanggan. Jadi di balik ini semua tentunya ada berbagai kompetitor pada saat ibu membuka rumah makan pertama kalinya. Lantas bagaimana caranya ibu berhasil mengalahkan kompetitor-kompetitor lainnya sehingga para pelanggan berhasil berdatangan ke rumah makan tersebut? Saya semenjak membuka lapo itu saya selalu menjaga kebersihan, terutama ya kebersihan, terus taste rasa itu, karena saya mencari membuat makanan saya itu supaya tidak mengurangi rasa, dan saya selalu mencari bahan bakunya yang fresh. Oleh sebab itu saya juga berlangganan di dulu namanya Makro. Dia kan selalu memberikan bahan baku yang fresh. Jadi saya menjaga itu supaya hasil masakan saya itu rasanya juga enak, dan terutama pokoknya kebersihan itu aja. Saya selalu menjaga kebersihan. Apa langkah-langkah yang diambil oleh rumah makan ini untuk mempertahankan keberhasilannya di tengah persaingan industri kuliner? Jadi ketika banyak sekali rumah makan Batak yang bermunculan, tentunya harus ada langkah-langkah yang ibu ambil agar para konsumen tidak meninggalkan rumah makan yang sudah ibu bangun selama ini. Kalau saya boleh tahu, apakah langkah yang ibu ambil? Langkah yang aku jalani ya, selama aku melayani untuk orang makan, aku selalu kusambut dengan senyum, ramah, dan ceria begitu. Dan terutama untuk mereka-mereka yang mau makan, kami melayani dengan sopan, dan aku tidak membuat harga tinggi. Walaupun harga di pasar itu aku bahan bakunya sudah naik, aku tetap menjaga mutu. Aku tidak mau mengurangi rasa. Aku selalu jaga. Apakah rumah makan ini memiliki program pengembangan atau pelatihan khusus untuk stafnya dalam rangka mencapai kesuksesan? Artinya, bagaimana tanggapan dari ibu sendiri mengenai para staf atau juga pegawai yang sudah bekerja sekian lama di rumah makan ini? Apakah ada pelatihannya sendiri untuk meningkatkan kualitas? Oh ya, untuk kualitas, saya sendiri kami mendaftar ke Depkes. Begitu Depkes membuatkan pelatihan untuk setiap bulan itu 3 karyawan. Mereka melatih untuk membuat supaya makanan itu higienis, dan itu yang saya terapkan kepada karyawan saya. Jadi supaya masakan saya itu tetap dalam keadaan higienis, itu harus dijaga. Dan karena dengan adanya pelatihan itu, jadi karyawan yang lainnya itu belajar dari yang sudah dilatih tadi. Jadi semua karyawan udah jadi mendapat pelatihan, jadi mereka selalu menjaga kebersihan dan makanan yang higienis supaya cita rasanya tidak berkurang. Dan kami selalu mencari solusi-solusi yang terbaik untuk ikut pameran-pameran, di mana nanti gedung-gedung yang terbesar, bukan gedung Batak, gedung nasional. Contoh dulu Balai Kartini, Balai Sudirman, apa tuh yang di Jalan Gatot Subroto ya, semua gedung-gedung Danapala, Manggala, itu kami ikut selalu pameran. Contoh di Samudra. Jadi kalau ada pameran catering, aku selalu mendaftar dari adat Batak.
karena memang makanan saya itu spesial ya, yang tidak halal. Jadi saya mendaftar dengan melalui APJI, Asosiasi Pengusaha Jasa Boga. Jadi saya masuk anggota itu, jadi mereka juga membantu saya untuk menerapkan bagaimana caranya mau meningkatkan usaha. Apa kisah inspiratif atau momen yang menarik terkait perjuangan rumah makan ini yang dapat memotivasi pengusaha lain? Mungkin Ibu memiliki sebuah kisah inspiratif atau momen dari perjalanan atau perjuangan rumah makan ini dibangun. Dan saya nggak langsung bisa berkembang begini, dan saya juga tidak ada untuk membayangkan sampai dari dari nasi bungkus lapo bisa melayani orang pesta kecil, dan sekarang ini menjadi catering yang besar. Saya juga nggak ada untuk kepikiran itu, karena selama kita berusaha itu nggak terus maju ya, ada juga tantangan banyak sekali. Kadang yang pesta juga hanya memberi DP, kita melayani dengan bagus, tiba-tiba ada kendalanya, mereka nggak bisa bayar. Itu banyak sekali. Dan ada juga yang tiba-tiba ada pembesar gitu yang ternama gitu memakai pesta kita yang sudah begitu terkenal, contoh yang memiliki PT Bapak ternama yang punya amputan tulang. Wah, dia pesta lebih besar dan mewah, itu tanpa ada DP, langsung cash gitu. Aduh, kita senang sekali. Tapi biarpun pesta yang kecil, kami tetap sukacita. Jadi tidak mesti karena yang besar kami melayani dengan bagus, tidak. Maupun itu orang yang rendah, yang menengah, yang teratas, kami selalu melayani dengan bagus. Dan ada juga yang contoh pembesar gereja ya, Epodus, pengacara yang ternama, contoh Otto Hasibuan ya, terus Bapak Erwin Tobing salah satunya, Bapak Kapolda dia ya, Bapak yang ya masih banyak sekali saya yang tidak sebutkan. Itu yang membuat saya jadi tidak down gitu. Jadi ada juga yang mengecewakan, tidak membayar, tapi ada juga yang memberi sukacita, mulai dari ibunya, anaknya, cucunya, terus memakai jasa saya. Saya hanya bersyukur sama Tuhan supaya Tuhan juga memberikan berkat buat semua yang memakai jasa-jasa Roma Catering. Dan sampai saat ini kami tetap bertahan untuk menjaga mutu dan pelayanan yang baik, supaya nama kami dan Catering Roma ini selalu dipakai orang. Terima kasih telah menyaksikan liputan khusus saya mengenai restoran pada hari ini. Tetaplah terhubung dengan berita hari ini untuk menyaksikan cerita inspiratif atau berita terkini lainnya. Saya Anastasia Ister, pamit undur diri. Terima kasih.